Perkenalkan, nama saya Ferdinand Reni Saragi, NPM 19111060015. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Teknologi Internet of Things atau IoT pada monitoring dan otomatis kolam pembesaran ikan lele. Pendahuluan, konsumsi ikan lele menjadi semacam tren karena pembibitan yang cukup mudah dan murah jika dilakukan dengan tepat. Memuncaknya permintaan pasar akan ketersediaan ikan lele mengakibatkan banyak peternak menggunakan berbagai macam metode pembibitan ikan lele. Pemeliharaan ikan lele di kolam merupakan salah satu dari beberapa metode yang dapat dipergunakan sebagai wadah pembesaran ikan lele. Akan tetapi, terdapat beberapa kendala yang dialami peternak konvensional, terutama penjadwalan pakan dan kualitas air kolam. Tujuan dari penelitian ini adalah terciptanya prototipe sistem monitoring untuk kolam pembesaran ikan lele berteknologi IoT yang dapat diakses secara mobile dan mampu mengoptimalkan hasil panen pada kolam pembesaran ikan lele. Dalam hal ini, pemberian pakan tepat waktu. Internet of Things. Internet of Things atau dikenal juga dengan singkatan IoT merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus yang memungkinkan kita untuk menghubungkan mesin, peralatan, dan benda fisik lainnya dengan sensor, jaringan, dan aktuator untuk memperoleh data dan mengelola kinerjanya sendiri, sehingga memungkinkan mesin untuk berkolaborasi dan bahkan bertindak berdasarkan informasi baru yang diperoleh secara independen. Internet of Things atau sering disebut IoT adalah sebuah gagasan di mana semua benda di dunia nyata dapat berkomunikasi satu dengan yang lain sebagai bagian dari satu kesatuan sistem terpadu menggunakan jaringan internet sebagai penghubung. ESP32. ESP32 adalah microcontroller dari perusahaan Espressif System sebagai penerus dari microcontroller ESP8266. Pada microcontroller ini sudah tersedia modul Wi-Fi dan Bluetooth sehingga dapat mendukung untuk membuat sistem aplikasi Internet of Things. Sensor suhu. Sensor DS18B20 merupakan sensor suhu digital seri dari Maxim IC. Sensor ini mampu membaca suhu dengan ketelitian 9 hingga 12 bit, rentang min 55 Celcius hingga 125 Celcius, dengan ketelitian kurang lebih 0,5 Celcius. Pada sensor DS18B20 terdapat varian anti-air. Sensor pH. Sensor pH pada prinsipnya pengukuran suatu pH adalah didasarkan pada potensial elektrokimia yang terjadi antara larutan yang terdapat di dalam elektroda gelas atau membran gelas yang telah diketahui dengan larutan yang terdapat di luar elektroda gelas yang diketahui. Hal ini dikarenakan lapisan tipis dari gelembung kaca akan berinteraksi dengan ion hidrogen yang berukuran relatif kecil dan aktif. Elektroda gelas tersebut akan mengukur potensial elektrokimia dari ion hidrogen atau diistilahkan dengan potensial of hidrogen. Untuk melengkapi sirkuit elektrik dibutuhkan suatu elektroda gelas pembanding. Sebagai catatan, alat tersebut tidak mengukur arus tetapi hanya mengukur tegangan. Motor DC. Motor DC adalah motor listrik yang memerlukan suplai tenaga arus searah pada kumparan medan untuk diubah menjadi energi gerak mekanik. Kumparan medan pada motor DC disebut stator atau bagian yang tidak berputar, dan kumparan jangkar disebut rotor atau bagian yang berputar. INA219. INA219 merupakan modul sensor yang digunakan untuk mengukur arus tegangan dan daya pada suatu rangkaian dengan tingkat kepresisian yang baik. Modul INA219 mampu mengukur arus hingga 3.2A dan
tegangan 26 VDC dengan catu daya hanya menggunakan VCC 5 atau 3V. Panel surya. Panel surya merupakan sebuah perangkat yang digunakan untuk mengubah cahaya dari matahari, yang terdiri dari partikel-partikel energi yang disebut foton, menjadi listrik yang dapat digunakan untuk daya beban listrik. Relay. Relay adalah suatu peranti yang bekerja berdasarkan elektromagnetik untuk menggerakkan sejumlah kontraktor yang tersusun atau sebuah saklar elektronis yang dapat dikendalikan dari rangkaian elektronik lainnya dengan memanfaatkan tenaga listrik sebagai sumber energinya. Metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen. Hal yang penting dilakukan adalah melakukan perancangan sistem hardware dan software. Setelah persiapan alat dan bahan selesai, dilakukan perakitan hardware. Kemudian dilanjutkan proses pemrograman software. Setelah semua rancangan sistem selesai, dilakukan pengambilan data untuk mengetahui kinerja sistem tersebut. Kemudian melakukan proses pembahasan. Cara kerja sistem. Yang pertama, panel surya mengkonversi sinar matahari menjadi energi listrik yang nantinya akan distabilkan oleh solar charger, lalu disimpan dalam baterai. Kemudian listrik tersebut dialirkan pada sistem sebagai catu daya. Yang kedua, pertama sistem dihidupkan, akan dilakukan pengaturan berat pakan yang akan diberikan pada ikan lele dan waktu melalui keypad serta ditampilkan di LCD. Yang ketiga, pada saat waktu yang telah ditentukan, sistem sensor suhu DS18B20 dan sensor pH akan membaca nilai suhu dan pH dari kolam. Yang keempat, nilai pembacaan sensor pH dan suhu akan diproses oleh microcontroller. Yang kelima, microcontroller memerintah aktuator untuk bekerja sesuai hasil pembacaan sensor di waktu yang telah diatur, serta mengirimkan data ke internet melalui modul ESP8266. Yang keenam, data yang telah dikirim dapat diakses melalui Android menggunakan aplikasi Pi-Link yang telah dihubungkan dengan sistem. Di sini dapat kita lihat tabel input-output ESP32, dan di sini dapat kita lihat algoritma perancangan sistem. Hasil pembahasan, di sini dapat kita lihat gambar dari rangkaian alat dan gambar dari wiring diagram alat. Pada rangkaian alat menggunakan 3 buah sensor, yaitu sensor pH meter dari produk dari DEF robot dengan kode SKU SEN 0161, sensor suhu menggunakan DS18B20 water resistance, dan sensor INA219 sebagai sensor pembaca arus dan tegangan pada sistem yang dibuat. Pengujian seluruh sistem. Proses kerja prototipe alat ini ditenagai oleh tenaga surya untuk menjalankan semua operasi sistem. Proses pertama yang dijalankan yaitu membaca nilai-nilai sensor seperti sensor suhu, sensor pH, dan sensor INA219 sebagai pembaca nilai arus dan tegangan. Kemudian nilai-nilai tersebut disimpan oleh microcontroller ESP32 untuk diproses sesuai dengan library yang digunakan. Proses selanjutnya yaitu microcontroller ESP32 akan mengirim data pembacaan sensor ke server Google Firebase. Firebase menyimpan data parameter secara real-time sehingga data yang tersimpan tersebut dapat diubah parameternya kapanpun melalui internet. Untuk merubah dan memperbarui data parameter,
penelitian menggunakan MIT aplikasi Inventor untuk membuat GUI yang dapat diinstal pada perangkat Android. Pada tampilan Android terdapat dua menu yang dapat digunakan untuk mengontrol pemberian pakan dan mengaktifkan relay melalui internet serta tampilan nilai pembaca sensor. Di sini dapat kita lihat gambar database yang dikirim. Kemudian ini adalah gambar tampilan di Android. Kesimpulan, setelah melakukan perancangan dan membuat sistem alat beserta hasil pengamatannya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dari hasil kinerja keseluruhan sistem monitoring IoT pada kolam ikan lele ini sebagai berikut. Yang pertama, prototipe alat ini hanya dapat digunakan untuk satu kolam. Yang kedua, pengolahan data input-output pada sistem ini hanya dapat dilakukan dengan menggunakan perangkat ESP32 DevKit V1 board. Yang ketiga, teknologi sistem IoT memudahkan dalam memonitoring kondisi kolam ikan lele kapanpun dan dimanapun. Yang keempat, alat ini dapat mengukur nilai suhu, pH, tegangan, dan arus secara real-time melalui internet dan dapat diakses melalui Android. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang tepat, saya minta maaf. Terima kasih.